Dalam stoik itu hubungan relasi ya, relationship antara umat manusia gitu ya, baik dengan istri atau suami, teman atau keluarga itu sangat penting. Dan bagaimana cara menjaga relasi itu ada di episode ini. Hai semuanya, saya Herlambang. Selamat datang di podcast Bahagia ala Stoik. Di sini saya akan mengajarkan kamu untuk selalu bahagia dalam hidup, tentunya dengan cara-cara stoik. Prinsip hidup yang diajarkan oleh para filsuf seperti Seneca, Epictetus, Zeno, dan tentunya Marcus Aurelius 2000 tahun lalu yang masih sangat relate dan bisa diterapkan di zaman sekarang. Agar tidak ketinggalan setiap episodenya, jangan lupa follow channel ini dan nyalakan loncengnya. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini, saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang hubungan atau relationship gitu ya antara umat manusia gitu ya. Baik itu kepada pasangan, baik itu kepada teman, atau baik itu kepada keluarga gitu ya, anak, lalu kepada orang tua gitu ya. Nah, untuk kita tahu gitu bahwa ketika kita berpikir secara stoik, kita harus tahu bahwa mereka itu teman, istri, suami, keluarga itu atau orang-orang di sekitar kita itu bukan di dalam kendali kita gitu ya. Kita harus tahu itu dulu garis besarnya gitu. Mereka itu tidak berada di dalam kendali kita. Mereka itu memiliki emosi, mereka itu memiliki habit, mereka itu memiliki perilaku gitu ya. Mereka itu memiliki pemikiran yang berbeda pastinya dengan kita, dan semuanya itu adalah di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan semua itu gitu. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bicarakan, dan kita tidak bisa mengendalikan apa yang emosi apa yang mereka rasakan dan bagaimana cara mengungkapkan emosi itu gitu ya. Pertama itu. Lalu yang kedua itu kita harus mengerti bahwa mereka itu suatu saat bisa meninggalkan kita gitu ya. Mereka bisa meninggalkan kita. Meninggalkan dalam artian itu seperti suami istri itu bisa bercerai. Anak itu bisa mungkin menikah atau pergi merantau kemana kita nggak tahu. Dan itu kita tidak boleh membatasi, kita tidak boleh mencoba untuk mengendalikannya gitu ya. Dan yang pasti mereka itu akan suatu saat akan meninggalkan dunia ini gitu ya. Untuk yang bukan mengadaptasi ajaran stoik gitu ya, mungkin hal itu cukup berat dan pertama itu saya pun menanyakan kok bisa gitu orang-orang di sekitar kita itu bukan dalam kendali kita. Nah, saya jelaskan bahwa mereka itu adalah mortal gitu ya, seperti kita akan mati gitu ya. Dan itu harus kita terapkan di dalam otak kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita bahwa mereka itu bisa mati kapan saja dan kita pun bisa mati kapan saja karena mereka manusia sama seperti kita gitu ya. Dan lalu mereka juga punya emosi, punya cita-cita, punya sesuatu yang diinginkan gitu sama seperti kita. Tetapi kita tidak bisa mengendalikan itu semua gitu. Itu artiannya gitu ya. Bukan berarti bahwa memang kita bisa mempertahankannya dengan sebisa mungkin kita atau merawat mereka. Ya, kita harus merawat mereka, tetapi lagi-lagi mereka itu manusia sama seperti kita gitu, dan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan itu bukan dalam kendali kita gitu, dan itu yang harus diingat gitu ya ketika kamu belajar stoicisme atau stoikisme gitu ya. Saya juga mencoba untuk meresapi itu gitu karena
Karena pada suatu saat kita akan merasa sedih ketika mereka meninggalkan kita, dan seorang stoik tidak boleh merasakan emosi negatif gitu ya. Kenapa saya bilang tidak boleh merasakan negatif, saya akan menjelaskannya di sini ya. Nah, ketika kita sudah paham bahwa mereka itu tidak berada di dalam kendali kita, maka kita harus tahu apa yang berada di dalam kendali kita. Pertama, kita harus atau tidak boleh menyalahgunakan mereka. Kenapa saya bilang menyalahgunakan mereka? Karena dalam bahasa Inggrisnya itu take it for granted gitu ya. Jadi saya kemarin coba mencari arti take it for granted itu apa. Oh ya, yang paling tepat itu menyalahgunakan mereka gitu ya. Gini, menyalahgunakan itu seperti apa ya? Seperti kita tidak boleh menyalahgunakan mereka untuk kebahagiaan kita gitu. Kita tidak boleh memakai mereka atau menyalahgunakan mereka itu, orang-orang yang kita cintai, sebagai sumber kebahagiaan kita. Misalkan gini, menyalahgunakan itu apa? Misalkan gini, oke, kita kerja capek banyak masalah di luar rumah gitu. Ketika kamu ingin bahagia atau ketika kamu merasa marah-marah, kamu pulang, dan ketika kamu marah-marah kepada mereka dan marah-marah kamu itu hilang, meski kamu tidak peduli apa yang mereka rasakan, nah kamu itu seperti itu, kayak yang penting saya pulang ke rumah, saya bisa marah-marah, dan setelah itu mungkin saya bisa bahagia, dan yang penting ya pokoknya rasa penat saya hilang lah gitu. Atau mungkin kamu bahagianya di luar sama teman-teman, lalu pulang, yang penting kamu pulang ke rumah sama keluarga kamu gitu ya. Itu itu arti dari take it for granted. Nggak tahu itu apa masuk apa enggak ya. Terus kayak saya kasih contoh gini deh. Jangan jadikan keluarga itu sebagai Xanax. Xanax itu jadi obat sebagai penghilang kepenatan gitu ya. Sebagai penghilang kepenatan. Jadi ketika kamu penat, kamu pikir keluarga kamu akan menjadi bahagia, akan memberikan kamu kebahagiaan. Tetapi kan mereka itu punya emosi, punya keinginan dan segala macam. Ketika kebutuhan kamu itu tidak terpenuhi, misalkan sama seperti Xanax, terus keluarga kamu itu ketika keluarga kamu lagi bete juga, lagi segala macam, lagi merasakan emosi yang sama dengan kamu, maka ekspektasi kamu tidak bertemu gitu, dan maka kamu merasa bahwa keluarga kamu itu tidak membuat kamu bahagia. Mungkin itu ya, itu apa contoh yang tepatnya gitu ya. Jangan menyalahgunakan keluarga kamu untuk kebahagiaan kamu gitu ya, karena emosi mereka itu juga tidak dalam kendali kamu gitu ya. Ya sama kayak ketika, atau mungkin ketika kamu merasa sedih, keluarga kamu tidak punya waktu untuk kamu merasa akan lebih sedih gitu ya. Jangan ya, jangan seperti itu. Nah, lalu harus bagaimana? Kamu itu harus berbuat atau melakukan yang tepat. Yang tepat itu apa? Yang tepat itu kamu mencintai mereka. Kamu itu menjadikan keluarga untuk mencurahkan cinta kamu terhadap mereka. Jadi dalam stoikisme itu ada yang namanya negative visualization gitu ya, atau premeditatio malorum. Bagaimana atau memikirkan hal-hal yang negatif. Bayangkan sebelum kamu pulang ke rumah, bayangkan ya, di rumah itu kosong, tidak ada siapa-siapa, tidak ada orang tua kamu, tidak ada adik kamu, tidak ada kakak kamu, tidak ada anak kamu gitu. Bayangkan tidak ada siapa-siapa di rumah itu. Bagaimana perasaan kamu gitu ya? Pasti sedih kan? Jadi
jadikan itu patokan. Pulang ke rumah, bayangkan setelah kamu kangen, terus kamu melihat orang orang tua kamu, lalu apa yang harus kamu lakukan ketika kamu memikirkan orang tua kamu sudah tidak ada, lalu pulang ternyata masih ada. Ya, ingat, bukan rasa bahagia yang kamu 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 ciptakan, tetapi rasa syukur bahwa orang tua kamu masih ada dan kamu masih bisa memberikan rasa cinta kamu kepada mereka gitu. Ya, kayak gitu. Ketika kamu bayangkan istri kamu tidak ada di rumah, kamu akan merasa sedih kan? Lalu bayangkan istri kamu ternyata masih ada dan kamu ketika istri kamu tidak ada misalkan, kamu kan akan merasa menyesal kamu tidak bisa mencintai dia ketika dia masih ada, atau anak kamu atau orang tua kamu. Bayangkan mereka itu pergi dari dunia ini dan kamu akan merasa menyesal tidak bisa memberikan rasa cinta kamu kepada mereka sepenuhnya gitu ya. Maka ketika kamu pulang, melihat mereka, cintai mereka sepenuhnya dan apa adanya gitu. Menerima mereka apa adanya. Gitu ya. Jangan sampai itu tadi balik lagi. Kamu menyalahgunakan mereka untuk kebahagiaan kamu. Gitu ya. Ketika kamu ingin bahagia dengan mereka, ternyata mereka lagi bete segala macem, ya kamu merasa tidak bahagia karena ekspektasi kamu salah mengekspektasikannya. Ketika kamu ingin menjadi stoik, ekspektasikan mereka itu tidak ada di rumah, meninggalkan kamu. Perasaan kamu gimana sih? Sedih ya? Suka nyesel gitu kan? Pasti ya tanyalah sama orang-orang yang ditinggalkan oleh orang kesayangannya, pasti merasa menyesal gitu ya. Maka pikirkan itu gitu. Menyesal saya tidak bisa memberikan sepenuhnya cinta kepada mereka gitu ketika mereka masih ada. Nah, sekarang mereka masih ada nih. Bersyukur, lalu lakukan yang terbaik untuk mencintai mereka. Ya. Bagaimanapun sifat mereka, yang harus kita lakukan adalah mencintainya. Kadang kan kita kesel gitu ya sama, ya wajar lah, kesel sama orang tua, sama istri, sama suami, sama anak. Bayangin mereka nggak ada gitu ya. Kamu pasti bakal sedih karena pada saat mereka masih ada, kamu menyalahgunakan mereka gitu. Nah, sekarang kamu pulang, mereka masih ada, ya cintai mereka apa adanya. Lakukan hal yang tepat sekarang gitu ya. Begitu. Jadi kamu adalah seorang stoik, saya adalah seorang stoik, maka berpikiran sebagai seorang stoik. Bahwa keluarga atau orang-orang di sekitar kita itu bukan berada di dalam kendali kita. Dan suatu saat mereka bisa meninggalkan kita. Dan mereka itu memiliki keinginan, emosi yang sama seperti kita yang tidak bisa kita kendalikan. Lalu bagaimana caranya agar relasi itu relasi antara kita dengan orang yang kita cintai itu terbangun, yaitu dengan tadi. Bayangkan bahwa mereka itu akan pergi dan bayangkan sedalam-dalamnya rasa sesal apa yang kita rasakan gitu ketika kita tidak bisa memberi cinta kepada mereka. Nah, mumpung sekarang mereka masih ada, berikan cinta kamu sepenuhnya tanpa melihat mereka itu sebagai orang yang misalkan mengesalkan atau tidak membahagiakan kamu gitu ya. Begitu. Lalu ketika ada percikan-percikan emosi gitu ya, jangan memberi judgement apapun. Jangan memberi opini bahwa mereka itu adalah orang tua yang tidak baik. Jangan memberi judgement mereka itu anak yang tidak baik. Jangan memberi judgement mereka itu adalah suami atau istri yang tidak baik gitu. Jangan pernah berpandangan bahwa atau berpikiran mereka itu tidak baik. Lalu bagaimana cara melihatnya?
Ya cara melihatnya adalah mereka itu manusia sama seperti kita gitu. Mereka punya emosi, punya keinginan. Ketika mereka marah ya kita harus mewajarkannya dan harus menerimanya. Bahwa emosi mereka itu tidak di dalam kendali kita. Yang berada di dalam kendali kita itu tidak memberi tanggapan bahwa mereka itu jelek dan kita tidak boleh ikut marah. Dan bukannya tidak boleh ikut marah, tetapi kita harus mengendalikan diri kita agar kita tidak emosi, tidak menjadikan itu sebagai sebuah konflik gitu ya. Begitu. Oke, semoga episode ini bermanfaat. Ini adalah suatu hal yang ada di kepala saya karena eh, kemarin itu saya sedikit bergesekan dengan pasangan saya dan saya berpikir bagaimana saya harus berperilaku sebagai seorang stoik gitu. Dan ketika seorang stoik menghadapi sebuah masalah dengan orang terdekatnya, orang yang dikasihinya, maka saya harus bersikap yang tadi tidak boleh memberikan opini terhadap apa yang terjadi, tidak boleh memberikan opini terhadap siapa yang kita hadapi. Gitu ya. Tidak boleh memberi judgement bahwa ini adalah keburukan atau kebaikan dan tidak boleh memberi judgement bahwa orang ini tidak cocok buat kita misalkan atau orang ini jahat atau apalah gitu ya. Atau suami saya tidak baik atau istri saya tidak baik gitu ya. Tidak boleh memberikan judgement itu. Saya berusaha mengendalikan diri saya untuk tidak memberikan judgement kepada situasi dan pasangan saya gitu ya. Lalu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah diam, berpikir gitu ya, dan tidak mereaksikan apa yang saya rasakan. Misalnya rasa kesal ya, rasa kesal itu manusiawi. Orang stoik itu punya rasa kesal gitu, tapi kita terlatih untuk mengendalikannya gitu ya. Saya pun masih ada rasa kesal, rasa gemes gitu. Cuman ya itu tadi, saya harus mengendalikannya. Diam, bahwa diam itu bukan berarti bete atau apa, tapi kita harus mencoba mengendalikan diri kita gitu. Saya coba mengendalikan diri saya. Lalu apa yang harus kita ingat? Lakukan semuanya dengan cinta, bukan dengan benci gitu ya. Ketika kamu diam, misalkan, atau ketika kamu ingin memberi signal bahwa kamu itu marah, kemarin yang saya lakukan adalah saya bangun pagi, saya langsung minum kopi, saya nggak meluk dia atau mencium dia gitu. Dan tetapi saya tahu bahwa saya melakukan itu dengan cinta agar dia tahu bahwa saya sedikit kesal dan saya tidak ingin dia melakukan hal yang sama misalkan gitu ya. Gitu. Rasa cinta kepada diri kita dan rasa cinta kepada pasangan kita gitu. Lalu setelah itu, setelah kamu diam, setelah kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu karena kamu cinta, bukan benci terhadap dia, itu akan terasa lebih ringan dan kamu tidak juga memiliki judgement kepada dia dan kepada situasinya. Lalu setelah itu lebih baik dibicarakan. Setelah kamu tidak mempunyai judgement, setelah kamu tidak memiliki kebencian dalam diri kamu gitu ya, kamu sudah bisa merasakan rasa cinta itu, bisa mengendalikan rasa cinta itu untuk lebih mendominasi rasa benci kamu, maka bicarakan apa yang kamu rasakan. Dan pasangan saya kemarin ngerti juga. Dia bilang, ada apa? Kok kamu nggak peluk, nggak cium aku pas bangun, katanya gitu. Baru saya ngomong begini, oke kita ngerti dan kita baik-baik lagi gitu ya. Baik-baik lagi. Komunikasi lancar dan apa yang kita rasakan, apa yang dia rasakan tersampaikan dengan tidak diikuti rasa benci dan situasi yang panas karena kita saling berargumen, tidak. Kayak gitu ya. Itu yang saya rasakan ketika saya berperilaku atau berpikir sebagai seorang stoik gitu ya. Oke. Semoga episode ini bermanfaat dan semoga pesan yang ingin saya sampaikan itu dimengerti oleh kamu gitu ya, sehingga kamu pun merasa mempunyai teman ketika kamu mempraktekkan gaya hidup stoik gitu ya, atau filosofi stoik, apalah yang mau kamu bilang. Oke.
So, terima kasih telah mendengarkan episode ini. So, bila kamu memang ingin menjadi seorang stoik, eh, atau kamu ingin bahagia, atau kamu ingin suka dengan podcast saya, follow podcast ini di Spotify dan bunyikan loncengnya. Dan kalau ada pertanyaan, kirim lewat email saya atau eh, kirim voice note atau apa di Instagram saya. Saya bakal balas. Akan saya coba untuk balas ya. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.